Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini pertemuan yang ketiga ya dari mata kuliah geometri analitik kita. Semoga semua dalam keadaan sehat semua. Dan ini pagi hari di sini mendung di Solo. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar bersama. Kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing supaya diberikan kemudahan dalam belajar hari ini. Berdoa dipersilahkan. Baik, kan lalu kita sudah mempelajari sistem koordinat. Itu bab paling mendasar untuk kita belajar geometri analitik ya, karena kita bicara koordinat, kita bicara geometri nanti, kita bicara tentang suatu ruangan gitu ya, kita bicara tentang kedudukan suatu benda, ukuran suatu benda, maka tidak terlepas dari koordinat tentunya. Nah, yang kedua kita bicara masih relatif mendasar juga, dan nanti ini juga akan digunakan dalam mempelajari geometri analitik lebih lanjut, yaitu tentang vektor. Dan saya kira Anda semuanya sudah mengenal cukup baik tentang vektor ini. Di SMA atau SMP dulu mungkin Anda juga sudah pernah belajar tentang vektor. Di aljabar linier Anda juga sudah belajar ruang vektor gitu ya. Jadi ini relatif mengurang, jadi relatif mudah ya buat Anda semuanya. Nah ini, meskipun Anda sudah pernah belajar, tapi tidak ada salahnya kalau kita review sedikit gitu ya nanti ya. Nanti mungkin di belakang kita akan banyak diskusi. Waktu kita sinkronus ini sesuai kesepakatan 60 menit. Ini saya jelaskan, berikan sedikit materinya, review singkat saja. Jadi kalau besaran secara umum kita punya dua ya. Besaran yang hanya memiliki nilai besar saja, yaitu panjang, kemudian massa, kemudian muatan listrik, dan sebagainya. Dan ada besaran yang memiliki arah, kecepatan, percepatan, gaya, dan sebagainya. Nah, besaran yang memiliki besar dan arah itu disebut vektor gitu ya. Sudah kita ketahui bersama bahwa vektor itu digambarkan sebagai suatu ruas garis yang memiliki arah. Dalam bahasa Inggris arch gitu ya, jadi seperti panah itu. Dua vektor dikatakan sama jika mempunyai besar dan arah yang sama. Jadi kalau ada dua buah vektor itu sama, indikasinya apa? Dia panjangnya sama, arahnya juga sama. Gitu. Kita akan mempelajari dua jenis vektor. Yang pertama adalah vektor dalam bidang, yang kedua adalah vektor di dalam ruang. Gitu ya. Vektor dalam bidang ini maksudnya adalah vektor di ruang dimensi 2. Gitu. Kita menggunakan sistem koordinat Cartesius sebagai bidang tempat vektor itu bekerja, tempat vektor itu digambarkan di sini. Jadi bisa kita nyatakan vektor itu sebagai suatu notasi seperti ini, U gitu. Biasanya kalau secara umum untuk membedakan notasi vektor dengan variabel yang lain itu diberi tanda panah di atasnya, U panah atas. Tapi kalau ribet panah atas, banyak kita temui juga ada yang cukup menggunakan garis atas atau bar ini. U bar itu berarti ini notasi untuk vektor U. Tapi juga ada juga yang dituliskan dalam bentuk pasangan berurutan. Nah ini U1 U2. Cuman ini nanti di beberapa literatur mungkin kita agak berbeda-beda ya tulisannya ya. Ada yang menggunakan ini kurungnya kurung biasa seperti ini. Ada yang menggunakan kurung lancip seperti ini. U1, U2 pakai kurung lancip seperti ini. Nah nanti kita nggak perlu bingung, tinggal kita ini aja. Kita lihat konteks masalahnya atau konteks pembicaraannya. Meskipun ditulis dalam bentuk kurung biasa, tapi kalau di awal disebutkan vektor gitu ya, berarti ini vektor gitu ya. Jadi kalau di awal disebutkan titik ya berarti ini adalah suatu koordinat titik gitu ya. Karena nanti kadang-kadang ambigu antara ini sebenarnya notasi untuk suatu titik atau notasi untuk vektor gitu ya. Meskipun
apa namanya, nilai bilangannya nanti ketika vektor itu pangkalnya ada di titik 0,0, nanti baik itu titik maupun itu vektor kan sama ya. Maksudnya kalau ini 0,0 misalkan, terus ini titik 1,1, maka titik ini ya 1,1, vektor dari 0 sampai 1,1 itu kan kalau dibuat notasi vektornya juga 1,1 juga gitu ya. Tuh. Kemudian besar atau panjang vektor dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Seperti notasi nilai mutlak gitu ya. Jadi ini notasi seperti ini banyak arti di dalam matematika. Kalau kita bicara vektor, ini maknanya adalah panjang vektor, atau dalam literatur lain disebut norm vektor gitu ya. Jadi kalau Anda nanti menemui istilah norm vektor, itu maksudnya panjang vektor. Itu biasanya disebutnya juga nilai mutlak. Kalau kita bicara di kalkulus ya biasanya nilai mutlak. Kalau ada A terus dikasih nilai garis 2 ini berarti nilai mutlak dari A, harga mutlak dari A. Terus kalau kita bicara di himpunan, nanti ini maknanya adalah kardinalitas. Jadi maknanya adalah banyaknya elemen di dalam suatu himpunan gitu ya. Atau order dari suatu struktur kalau di dalam aljabar. Itu jadi beda-beda ini apa namanya pengertiannya, tapi kalau kita bicara dalam geometri, terutama dalam suatu ruang vektor itu, nanti kalau dikasih nilai mutlak itu maknanya adalah panjang vektor itu ya. Nah, ini cara mencarinya bagaimana? Sudah kita bersama juga. Cara mencarinya karena vektor itu adalah garis lurus seperti ini, maka ini bisa kita proyeksikan kan ke sumbu X dan sumbu Y gitu, sehingga nanti kita bisa punya segitiga. Anda mau pakai segitiga yang atas ini juga boleh. Ini. Anda pakai segitiga yang atas ini boleh. Anda pakai segitiga yang bawah ini juga boleh. Yang jelas kita akan punya siku-siku di sini, sehingga kita bisa menggunakan apa namanya aturan Pythagoras untuk menghitung panjang vektor ini. Jadi tinggal U1 kuadrat, akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat gitu ya. Itu apa namanya untuk menghitung panjang vektor menggunakan rumus ini. Kemudian ini dengan mengingat bahwa dua buah vektor itu sama jika besar dan panjang jika besar panjang maksudnya ya, besar atau panjang dan arahnya sama, maka setiap vektor U dapat dijadikan wakil dari semua vektor pada bidang datar yang besar dan arahnya sama dengan U. Walaupun titik ujung dan titik pangkalnya tidak sama. Maksudnya bagaimana? Ini ya, vektor U ini. Jadi apa namanya? Vektor U ini bisa dijadikan sebagai wakil atau representasi dari sembarang vektor lain yang penting memiliki arah dan panjang yang sama. Jadi U di sini dengan U di sini gitu, yang penting ini mungkin bukan vektor U tapi yang penting arah dan panjangnya sama. Terus mungkin di sini juga gitu ya. Ini pangkal dan ujungnya berbeda. Terus mungkin di sini juga, ini juga pangkal dan ujungnya berbeda semua vektor-vektor ini. Tapi asal arahnya sama persis dengan U, arahnya sama berarti dia sejajar, dan arahnya kalau ke atas sudah sama-sama ke atas. Arahnya sama dan panjangnya sama gitu ya. Panjangnya sama. Asal ini panjangnya sama dengan yang lain, maka vektor-vektor yang lain ini nanti dalam suatu analisis matematiknya, saat kita mungkin menjumlahkan dengan vektor yang lain, saat kita menghitung panjangnya, saat kita mungkin melakukan apa namanya perkalian vektor, itu dia semua ini yang merah-merah ini bisa diwakili oleh vektor U semua gitu ya. Jadi ini dengan ini boleh dianggap sama untuk memudahkan kita dalam nanti melakukan analisis matematik vektornya itu. Nah, ini operasi pada vektor. Kalau dalam ruang dimensi 2, vektor dalam bidang itu kita punya 2 operasi saja. Yang pertama, ada 3 operasi nanti ya, yang sama dot product ya.
Ini yang pertama adalah penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor, kalau kita punya vektor U adalah dinotasikan U1, U2, vektor V-nya V1, V2, maka jumlahan dua vektor tinggal kita tambahkan apa namanya antara elemen-elemen yang sama ya, nanti berarti X, elemen yang di X dengan X, elemen di Y dengan Y, itu kira-kira seperti itu. Nah, kalau perkalian vektor dengan skalar, ini maksudnya ada vektor dan skalar itu berarti bilangan, suatu bilangan real, itu nanti tinggal kita kalikan skalar itu dengan masing-masing komponen vektor ini ya. Jadi misalkan skalar C dikalikan vektor U, kalau U-nya itu adalah U1, U2, ya tinggal C-nya kita kalikan masing-masing ke U1 dan ke U2, sehingga menjadi CU1 dan CU2. Itu berbeda dengan nanti mungkin ada ini dot product ya, tapi sebelum itu saya berikan sifat dulu ini. Ini sifat yang kemudian menjadi inspirasi untuk mendefinisikan ruang vektor. Jadi kalau Anda ingat di aljabar linear ya, ketika Anda dulu ditanya ada berapa aksioma ruang vektor itu, mungkin ada sekitar 10 sebenarnya ya. Jadi yang pertama adalah kalau di sini yang sifat yang tidak disebutkan di sini adalah sifat tertutup antara dua buah vektor ya. Jadi mungkin sifat pertama dan sifat yang ke enamnya di sini, mungkin enamnya di sini. Nah ini sama-sama sifat tertutup. Ini kalau nanti di aljabar linear saat Anda mendefinisikan aksioma ruang vektor, sifat pertama itu biasanya adalah untuk setiap dua vektor dijumlahkan sama dengan vektor. Jadi kalau vektor tambah vektor hasilnya tetap vektor. Nah yang keenam ini sifat tertutup terhadap operasi perkalian skalar. Artinya untuk setiap skalar C gitu ya dikalikan dengan vektor V, ini hasilnya tetap elemen dari suatu himpunan vektor itu. Nah ini di sini dihilangkan, bukan dihilangkan tapi diabaikan karena ini sudah didefinisikan di awal tadi ya, bahwa jumlahan dua buah vektor tetap vektor. Terus ini perkalian skalar dengan vektor hasilnya tetap vektor. Jadi dianggap sifat 1 dan 6 ini dianggap sudah tahu gitu. Jadi ini tinggal 8 sifat yang lainnya dari aksioma ruang vektor. Nah, sifat yang melekat pada vektor itu kalau dia dijumlahkan itu berlaku komutatif, ini yang pertama. Jadi berlaku sifat komutatif ini. Kemudian yang kedua berlaku sifat asosiatif. Ini kalau kita punya 3 buah vektor U, V, dan W, dijumlahkan ketiganya, kita mau jumlahkan 2 yang depan dulu atau 2 yang belakang dulu, hasilnya sama. Yang ketiga ini maksudnya adalah ini eksistensi dari vektor 0 atau eksistensi dari elemen netral. Maksudnya apa? Vektor 0 ini kalau dijumlahkan dengan sembarang vektor lain hasilnya adalah vektor yang lain itu sendiri. Di 0 tambah U ya hasilnya U, 0 tambah V hasilnya V, dan seterusnya itu ya. Nah, ini namanya vektor 0 kalau dalam vektor. Kalau dalam ruang vektor namanya elemen netral atau elemen identitas itu ya. Dan ini vektor 0 ini kalau di sini diwakili dengan satu titik saja. Jadi diwakili oleh suatu titik di bidang koordinat ini 0. Mau di sini, mau di sini, mau di sini, di pusat koordinat, dia tetap vektor 0 karena tidak punya panjang gitu ya. Kemudian yang keempatnya adalah eksistensi inverse vektor. Jadi untuk setiap vektor U itu nanti punya inverse, yaitu kebalikannya kalau inverse vektor itu ya. Berarti kebalikannya U. Kalau di sini U itu mengarah ke sana, berarti minus U itu mengarah sebaliknya ke sini, ke arah bawah sini. Dengan panjang yang sama, hanya arahnya saja kebalikan. Ini jadi minus U, gitu ya. Minus U. Sehingga kalau U ditambah minus U, hasilnya sama dengan 0, kembali ke titik awal. Jadi saling inverse, saling mengenolkan gitu kira-kira. Nah, ini nanti kalau dalam ruang vektor disebut dengan eksistensi elemen inverse. Nah, kemudian setelah tertutup terhadap operasi perkalian skalar ini, jadi nomor 1 sampai nomor 5 kalau dalam ruang vektor itu hanya bicara tentang operasi penjumlahan vektor saja. Kalau di sini berarti 1 sampai 4 ini. Nah, nanti 5 di bawah itu bicara tentang operasi antara vektor dengan skalar. Jadi kalau Anda mengingat ruang vektor sebenarnya mudah. Jadi dibagi 2 gini kira-kira sifatnya ya. Separuh yang atas itu ada bicara sifat-sifat antar sifat ini, penjumlahan 2 buah vektor saja. Terus separuh yang bawah itu nanti bicara tentang perkalian antara vektor dengan skalar gitu ya.
Nah, ini yang 5 ini adalah sifat asosiatif perkalian skalar. Jadi kalau kita punya ABU, di mana AB itu adalah skalar ya, punya vektor, ini sama saja dibalik-balik kurungnya sama saja. Dan berlaku sifat distributif kiri dan kanan. Distributif kiri itu yang didistribusikan adalah skalarnya, jadi skalar A-nya didistribusikan ke dua buah vektor, sehingga menjadi AU dan AV. Distributif kanan itu yang didistribusikan adalah vektornya, jadi U-nya didistribusikan ke dua buah skalar ini, sehingga menjadi AU dan BU. Dan yang terakhir ini adalah elemen 1, skalar 1 itu sebagai elemen identitas perkalian skalar. Jadi 1 dikalikan dengan sembarang vektor U, hasilnya adalah vektor U itu sendiri. Nah, ini kalau Anda ingat kan, ini akhirnya akan menjadi aksioma ruang vektor ya. Jadi aksioma itu apa? Dia adalah suatu syarat-syarat yang ditentukan gitu ya. Aksioma ruang vektor. Jadi apapun nanti kalau dalam aljabar linear, apapun himpunannya, apapun bendanya gitu ya, selama dia memiliki sifat seperti vektor ini, maka dia disebut ruang vektor. Meskipun bendanya isinya adalah bilangan atau bendanya isinya matrik-matrik gitu ya, tapi selama dia memenuhi sifat yang sama seperti vektor ini, dia disebut ruang vektor. Jadi seperti itu sebenarnya latar belakang di ruang vektor di aljabar linear dulu. Nah, tapi kita nggak akan bicara lebih jauh, itu biarlah menjadi materi di aljabar linear dulu. Besok kalau Anda mau belajar lagi di teori grup, teori ring, sama teori modul akan diulas lagi itu. Sekarang kita fokus pada vektornya. Jadi vektor yang benar-benar isinya vektor gitu ya. Himpunan yang benar-benar isinya vektor. Jadi ini sifat-sifat yang dipenuhi. Kemudian nah ini apa namanya, operasi yang ketiga, yaitu selain operasi penjumlahan dan perkalian skalar, ada yang namanya operasi hasil kali titik atau dot product gitu ya. Hasil kali titik definisinya seperti ini, yang saya kotai ini. Jadi kalau kita U-nya adalah U1 U2, V-nya adalah V1 V2, maka U dot V itu adalah U1 V1 tambah U2 V2. Jadi hasilnya apa? Hasilnya dua buah vektor di hasil kali titik, hasilnya berupa skalar. Jadi ini kan skalar ini. Bilangan kali bilangan tambah bilangan kali bilangan. Jadi hasilnya bilangan skalar. Jadi dua buah vektor di dot product hasilnya bilangan skalar. Itu ya. Ini definisi umumnya. Nah, tapi selain kita menggunakan definisi ini, hasilnya akan sama ketika kita menggunakan pendekatan ini, sudut ini. Jadi kalau kita sudah mengetahui sudutnya, seandainya theta itu adalah sudut antara dua buah vektor, Pak di sini kalau disebut sudut terkecil, ya maksudnya sudut terkecil itu gini loh. Kalau kita punya ini U dan V ini, U dan V, sudut terkecil itu maksudnya yang ini gitu, bukan yang ini. Nah, ini kan juga sudut tumpul sekali ini. Kalau ini namanya bukan sudut terkecil maksudnya yang ini. Nah, ini berarti tetanya yang di sini. Ini kalau kita sudah mengetahui tetanya, kita juga bisa menghitung dot product itu dengan rumus yang kanan ini. Jadi panjang U dikalikan panjang V dikalikan cos theta. Itu hasilnya akan sama dengan yang kiri ini. Sama-sama bilangan skalar ya. Kemudian sifat-sifat untuk dot product ada 5. Kalau tadi ada 10 sifat tadi ya. Untuk operasi penjumlahan dan perkalian skalar, tapi kalau untuk dot product sifatnya ada 5 ini. Yang pertama, dot product itu juga berlaku bolak-balik. Jadi U dot V dengan V dot U hasilnya sama. Terus di dot product kita juga berlaku sifat distributif. U dot V tambah W itu sama dengan U dot V tambah U dot W. Itu ya. Terus antara perkalian skalar dengan dot product ini juga berlaku asosiatif. Tapi ini jangan didistribusikan, hati-hati ya. C dikalikan U dot V itu bukan CU dot CV, bukan. Tapi C-nya boleh asosiatif, masuk ke salah satu dulu. C kalikan dengan U dulu, baru di dot V, atau C kalikan dengan V dulu, baru di dot product dengan U gitu. Jadi C-nya jangan didistribusikan. Ini sifat asosiatif, bukan sifat distributif ya. Terus yang keempat, sembarang vektor 0. Sembarang vektor 0 kalau dot product dengan vektor
vektor 0 kalau di dot product dengan sembarang vektor U hasilnya akan menjadi 0 bilangan. Nah, kemudian ini U dot U hasilnya sama dengan panjang U dikuadratkan, gitu ya. Nah, nanti ada mungkin sedikit tambahan adalah, nah ini hasil kali titik ini bisa kita gunakan untuk menganalisis atau menganalisa kedudukan dua buah vektor, gitu ya. Jadi dua buah vektor nanti akan tegak lurus jika hasil kali titiknya sama dengan 0. Jadi kalau U dot V sama dengan 0 itu maknanya U dot U dengan V-nya saling tegak lurus atau disebut dengan saling ortogonal, gitu ya. Jadi kalau U-nya misalkan seperti ini, V-nya horizontal seperti ini, lah ini berarti kan cos-nya berapa? Cos ini berarti cos pi per 2 berapa nilainya? Halo? 0. Cos pi per 2 0 ya. Nah, ini kaitannya dengan yang rumus ini. Jadi kalau dimasukkan ke sini karena sudutnya 90 atau pi per 2, maka nilai cos-nya kan 0. Sehingga kalau dimasukkan ke rumus ini, U dot V-nya kan menjadi berapapun panjang U, berapapun panjang V, dikalikan 0 ya hasilnya tetap 0. Itu sehingga dua buah vektor yang saling ortogonal ini, saling tegak lurus, dot produknya pasti 0. Atau sebaliknya, kalau kita belum melihat posisinya, belum bisa menggambar vektornya, tapi kalau kita sudah bisa menghitung dot produknya kok hasilnya 0, tanpa mengetahui posisi vektornya, kita bisa menyimpulkan dua buah vektor itu tegak lurus, gitu ya. Karena apa? Tegak lurus itu tidak harus apa namanya? Tidak harus benar-benar vertikal dan horizontal seperti ini kan. Miring gini ya boleh tegak lurus kan ya. Nah, ini dan ke sini misalkan, ini kan juga tegak lurus. Ini juga kalau di dot product hasilnya juga pasti 0. Seperti itu. Ini hanya contoh saja. Ini disebut vektor basis ya. Nggak apa sih untuk pengetahuan. Jadi I ini disebut vektor basis untuk apa namanya? Untuk sepanjang sumbu Y. Yang J ini adalah vektor basis sepanjang, kebalik lagi. Ini vektor basis untuk sepanjang sumbu X, koordinat sumbu X ya. J-nya ini adalah vektor basis untuk sumbu Y. Jadi artinya kalau kita punya sembarang vektor U, yaitu U1, U2, nanti U1, U2 itu bisa kita nyatakan sebagai U1 kali 1,0 ditambah U2 kali 0,1 gitu ya. Nah, 1,0 dan 0,1 itu yang kemudian kita tulis menjadi I dan ini yang sini ya. Menjadi I dan J. Ya, dulu kalau mungkin Anda menulis vektor itu kan bisa dalam bentuk kurung seperti ini, bisa dalam bentuk I dan J kan. Nah, I dan J itu apa sih? I dan J itu sebenarnya adalah ini tadi, vektor basis. Jadi I-nya adalah 1,0, J-nya adalah 0,1. Kalau dalam dimensi 3 nanti tambah K gitu ya. Nanti beda lagi, kalau tambah K berarti I-nya 100, J-nya 010, K-nya 001. Tapi kalau ini di dimensi 2, cukup 2 saja, 2 vektor basis, karena sumbu koordinatnya juga cuma 2 kan, sumbu X dan sumbu Y. Itu kira-kira, jadi ini biar Anda menyambungkan dengan ilmu yang pernah dapatkan dulu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, barangkali dulu gurunya atau dosennya lupa menjelaskan I sama J, kok vektor bisa dituliskan dalam bentuk sekian I tambah sekian J itu apa sih? Nah, maksudnya itu. I-nya adalah basis vektor untuk sumbu X, J-nya adalah basis vektor untuk sumbu Y. Seperti ini. Itu tadi vektor dalam bidang. Kemudian vektor dalam ruang, ini adalah perluasan dari suatu vektor tadi, dari vektor di ruang dimensi 2. Jadi ini dikembangkan dalam suatu dimensi yang lebih tinggi lagi, yaitu dimensi 3 gitu ya. Dalam suatu ruangan gitu. Secara umum sama ya, notasinya hanya beda ini aja kan, beda
tambah satu komponen saja kan, kalau tadi hanya U1 U2 sekarang jadi U1 U2 U3 gitu. Kalau tadi bekerja pada 2 sumbu koordinat X dan Y, sekarang pada 3 sumbu koordinat X, Y, dan Z. Kemudian sama seperti tadi, vektor U itu bisa menjadi perwakilan dari sembarang vektor pada ruang dimensi 3, asal besar dan arahnya sama. Jadi ini U yang seperti ini bisa mewakili vektor di sini nanti, di sini mau dimanapun juga bisa, asal panjang dan arahnya sama dengan U, dia bisa diwakili dengan U ini nanti. Dalam rangka untuk perhitungan analisis matematiknya nanti kita bisa menggunakan wakil U ini biar lebih mudah, maksudnya gitu. Pak, kok lebih mudah bagaimana sih Pak gitu? Gini, misalkan nanti kalau ini di suatu tempat yang sangat jauh gitu ya, kan ini apa ini namanya, ruangan kita untuk menggambar ini kan terbatas ya. Jadi kita hanya punya screen segini, atau kita hanya punya buku yang sangat kecil itu. Atau kalau kita bisa punya area yang lebih besar, mungkin papan tulis atau tembok rumah Anda itu kan juga terbatas di situ. Padahal letak dari vektor ini kan nggak terbatas. Ini mungkin letaknya bisa mengawang gitu ya, bisa di atas rumah Anda itu dengan koordinat yang sangat jauh sekali, misalkan pangkalnya di 100,100,100, ujungnya di 200,200,200 misalkan ya. Nah, maka itu kan sangat jauh dan tidak bisa digambar di sini. Nah, karena itu sangat jauh dari titik pusat koordinat, itu bisa kita dekatkan di sini. Dengan cara apa? Dengan cara menggambar vektor yang arah dan panjangnya sama dengan yang tadi itu, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk menentukan panjang vektornya sama, hanya ditambah satu komponen. Kalau tadi kan hanya U1 kuadrat tambah U2 kuadrat, sekarang karena ada 3 komponen sehingga panjang U itu akar U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat. Kemudian, nah ini, sekarang vektor basis di ruang dimensi 3 itu berarti ada 3 IJK seperti yang tadi saya sebutkan, I-nya 100, J-nya 010, K-nya 001. Sehingga suatu vektor dalam ruang dimensi 3 itu bisa dinyatakan, kalau U1, U2, U3 itu bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini, U1I tambah U2J tambah U3K. Nah, dengan I-nya adalah ini, J-nya adalah ini, K-nya adalah ini tadi. Itu kemudian operasinya untuk 3 operasi tadi sama, masih berlaku di ruang dimensi 3, yaitu operasi penjumlahan, kemudian operasi vektor dengan perkalian skalar masih sama, dan dot product masih sama. Nah, sekarang kalau dot productnya berarti ditambah dengan satu komponen juga. Ini jadi U.V menjadi U1V1 tambah U2V2. Kalau tadi cuma sampai ini, sekarang tambah U3V3. Dengan menggunakan pendekatan sudut juga sama, U.V-nya sama dengan panjang U kali panjang V. Gitu ya. Dengan petanya adalah sudut terkecil antara U dan V. Nah, ini kita diberikan beberapa cara pandang itu ya. Jadi cara pandang ini terhadap sudut yang dibentuk atas vektor ini dengan masing-masing sumbu, kira-kira seperti itu. Jadi perhatikan di sini. Misalkan vektornya adalah vektor U ini. Kemudian kita ambil sebuah vektor di masing-masing sumbu koordinat ini. Yang paling mudah adalah vektor basis gitu aja ya. Jadi di sumbu X ini kita ambil ini ada vektor I di sini. Di sumbu Y ini kita ambil ada vektor J. Di sumbu Z ini kita ambil ada vektor K. Ini adalah vektor basis tadi. Nah, katakanlah sudut yang terbentuk antara U dengan I ini adalah sudut alfa. Ini sudut alfa ini. Kemudian sudut yang terbentuk
antara vektor U dengan J itu adalah sudut beta ini, dan sudut yang terbentuk antara U dengan K adalah sudut lambda ini. Ya, nanti kalau Anda mau menyela, Anda boleh ya, Pak, ada pertanyaan dulu gitu, biar saya nggak jauhan. Misal Anda di tengah-tengah ada yang bingung, Anda boleh menanyakan. Nah, berarti cos theta, itu ya, perhatikan di sini. Cos theta itu ini, berarti sorry cos alpha ini ya. Cos alpha itu ditulis dalam bentuk ini, U per panjang U dikali I gitu ya. Jadi U kali I per panjang U. Kemudian cos beta itu adalah U, ini dot ya maksudnya ini ya. Kok bentuknya lingkaran bulat ini maksudnya dot, titik itu aja ya. U dot J per panjang U. Kemudian cos gamma itu adalah U dot K per panjang U. Itu ya. Jadi ini seperti kalau Anda dulu mungkin ingat kalau di aljabar linear itu menentukan apa itu namanya, proyeksi itu kira-kira ya. Jadi kalau dulu Anda pernah memproyeksikan itu, jadi U diproyeksikan ke I itu kan jadi U dot I per panjang U gitu ya. Hampir mirip dengan itu, kira-kira seperti itu. Meskipun tidak sepenuhnya sama sih. Apa namanya? Berbeda ya ini antara mencari sudut ini. Sudut kosinus ini dengan proyeksi. Jadi itu tadi apa namanya sudut-sudut yang terbentuk antara ini, antara U dengan ketiga sumbu koordinat, yaitu antara U dengan X, antara U dengan Y, dan antara U dengan Z. Cara menentukannya menggunakan rumus ini. Nah, kemudian kita lanjutkan, ada sebuah operasi tambahan yang hanya berlaku di ruang dimensi 3. Jadi kalau vektor pada bidang atau pada ruang dimensi 2 tidak berlaku aturan ini, tidak berlaku operasi perkalian cross product ini. Tapi kalau ruang dimensi 3, vektor pada ruang, operasi ini bisa berjalan. Yaitu disebut sebagai hasil kali silang atau cross product. Rumusnya seperti ini. Kalau kita punya U-nya adalah U1, U2, U3, V-nya adalah V1, V2, V3, maka U cross V-nya dicari menggunakan ini. Atau ini sebenarnya adalah ditentukan dengan cara seperti ini. Semoga Anda nggak bingung. Pak, ini gimana sih Pak? Nah, ini tadi saya buatkan sedikit catatan di sini, barangkali ada yang bingung. Jadi gini, mungkin ada yang sudah bisa dan saya yakin sebagian besar sudah paham ya. Barangkali saja ada yang lupa atau mungkin yang masih belum paham, ini biar lebih memahamkan. Jadi andaikan vektor U adalah U1, U2, U3, vektor V-nya adalah V1, V2, V3. Nah, untuk menentukan cross product itu, kalau dulu saya biasanya menggunakan seperti ini ya. Ini seperti Anda menghitung sarus itu loh, determinan dari matriks berukuran 3 kali 3 itu ya, kira-kira seperti itu. Tapi ini bukan sarus, ini menghitung cross product. Jadi kita expand ini, yang awalnya IJK kita tambah dengan IJ, jadi gitu. Lah, IJK-nya U itu kita punya U1, U2, U3, taruh di bagian atas, tambah IJ lagi, jadi yang bagian atas U1, U2, U3, U1, U2. Yang bagian bawah ini untuk komponen-komponen V, yaitu V1, V2, V3, V1, V2. Nah, untuk menentukan ini, koefisien dari I di sini, jadi komponen X-nya, komponen X dari cross product itu adalah determinan dari ini, matriks inilah. Kalau ini kita anggap matriks ya,
matriks JK ini. Jadi sini kali silang kanan dikurangi ke arah kiri gitu ya. Serong kanan dikurangi serong kiri. Jadi sehingga kita punya U1 kali V3 dikurangi U3 kali V2. Itu untuk I-nya. Lah untuk J-nya berarti belakangan J ada K dan I, berarti determinan dari KI ini. Kita punya berarti U3 kali V1 dikurangi U1 kali V3. Kemudian untuk K-nya, koefisien K-nya ini berarti dia adalah determinan dari IJ ini. Jadi belakangnya K ada IJ ini. Sehingga kita punya ini U1 kali V2 dikurangi U2 kali V1. Jadi serong kanan dikurangi serong kiri. Sehingga ini hasilnya. Hasil cross product antara U dengan V. Ini sama dengan yang di sini ini. Ini ya, jadi U2 V3 min U3 V2I, U3 V1 min U1 V3J. Nah, di sini harusnya ada yang salah ini ya. Untuk J ini harusnya diminuskan, ini minus ini yang kedua ini. Karena ini kan harusnya posisinya untuk J itu K dan I, ini dipakainya berarti I dan K ini. Ini U1 V1, U3 V3. Ini kebalik, ini harusnya diminuskan. Tandanya ini salah ini. Ini harusnya minus, sehingga kalau ini minus itu nanti benar menjadi ininya jadi plus U3 V1. Tapi kalau ininya plus kan harusnya di sini menjadi U1 V3 min U3 V1. Nah, ini kan sudah plus, yang ini sudah benar, yang salah yang di sini. Ini harusnya minus ini. Karena ini harusnya dibalik. Untuk menghitung J itu komponen atau komponen matriks tadi ya, KI, tapi di sini kan ini IK. Gitu, itu yang dimaksud dengan cross product atau hasil kali silang. Mengingatkan saja, mungkin sebagian besar masih ingat dan sudah paham ya. Nah, sifat yang berlaku pada cross product seperti ini. Jadi kalau kita punya cross product antara dua buah vektor U dan V, hasil cross produknya kita hasil kali titik gitu ya, kita dotkan dengan salah satu vektor itu, hasilnya pasti 0. Kenapa ini ya? Kenapa? Karena ini ada salah. Apa namanya? Secara geometris cross product itu bekerja sesuai dengan aturan tangan kanan ini. Dan ini mengatakan ke tangan kananan atau aturan tangan kanan. Jadi kalau silahkan Anda tangan kanannya seperti Anda belajar di fisika dulu ya, untuk melihat arus listrik itu. Jadi ini kalau U-nya itu adalah, katakanlah U-nya itu adalah telunjuk gitu ya. Ini telunjuk, jadi telunjuk Anda. V-nya itu adalah jari tengah Anda. Maka U cross V itu adalah jari jempol atau ibu jari Anda. Jadi itu ya. Jadi ini silakan Anda praktekkan jari Anda. Jadi kalau ini anggaplah ini jari telunjuk, V-nya jari tengah, maka hasil cross product antara keduanya itu adalah ibu jari, arah ibu jari ke atas. Gitu ya. Nah, ini sehingga hasil kali cross product itu arahnya adalah tegak lurus dengan bidang yang memuat U dan V gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda sekarang duduk di depan meja, anggaplah U dan V itu sama-sama vektor yang terletak di bidang meja Anda. Kalau Anda sekarang sedang jelosoran di kasur, ya anggaplah itu kasur Anda. U dan V adalah dua buah vektor yang terletak di bidang meja atau bidang kasur Anda itu. Terus U cross V ini adalah tegak lurus, arahnya tegak lurus dengan bidang meja Anda. Gitu. Kira-kira kebayangannya seperti itu. Lah karena itu sifat yang pertama ini berlaku.
Jadi karena U cross V itu ke arah tegak lurus ke atas atau ke bawah, kalau ini kita kalikan dot product dengan salah satu U maupun V, ya hasilnya pasti 0 gitu ya. Ini bahwa UV tegak lurus dengan vektor U dan vektor V. Jadi UV itu pasti tegak lurus dengan keduanya. Dengan kedua unsur pengalinya ini. Jadi ini UV U cross V membentuk aturan tangan kanan. Kemudian ini rumus menggunakan pendekatan sudutnya. Kalau tadi U dot V itu adalah panjang U kali panjang V dikalikan cos theta. Tapi kalau U cross V gitu ya, kalau cross product itu sama dengan panjang U dikalikan panjang V dikalikan sin theta. Tapi ingat di sini U cross V-nya harus dikasih panjang atau harga mutlak. Harga mutlak ini maksudnya panjang vektornya ya. Kenapa? Karena kalau di ruang dimensi 2 tadi ataupun dot product tadi, kalau U dot V kan memang hasilnya sudah skalaar ya. U dot V itu hasilnya skalaar, maka panjang U kali panjang V kali cos theta itu tetap skalaar. Jadi ini skalaar sama dengan skalaar. Berbeda dengan yang di sini, U cross V itu kan hasilnya vektor. Jadi vektor cross product dengan vektor hasilnya kan vektor. Nah, kalau vektor kan kalau disama dengan kan skalaar nggak boleh. Maka yang di sini yang sama dengan nilai ini bukan vektornya tapi panjang vektornya, panjang perkaliannya. Jadi panjang dari hasil perkalian U cross V itu sama dengan panjang U dikalikan panjang V dikalikan sin theta. Jadi ini. Kalau cos theta tadi menjadi U dot V, kalau dikalikan sin theta menjadi panjang dari U cross V. Nah, ini diingat-ingat ini. Ini akan kita gunakan besok saat menghitung banyak hal tentang jarak antara titik dan garis, jarak antara dua garis gitu ya, jarak antara titik dan bidang dan sebagainya untuk menghitung apa namanya jajar genjang, untuk menghitung paralel epiped atau balok genjang itu ini digunakan terus, sering digunakan ini tentang U cross V ini. Satu lagi yang nanti akan sering digunakan itu adalah rumus yang sebentar mana ya? Rumus yang ini, yang kelima ini. Nah, yang kelima ini. Ini semua hampir penting sih, tapi maksudnya yang akan sering digunakan untuk menghitung apa namanya, digunakan untuk menghitung analisis geometris yang lain itu yang nomor 5 ini biasanya. Jadi ini sifat-sifat yang berlaku pada cross product. Jadi ini berlaku hukum anti komutatif. Ya, kenapa disebut anti komutatif? Karena kalau U cross V dengan V cross U itu arahnya kebalikan. Jadi tidak betul-betul sama. Jadi kalau digambar itu kira-kira kalau kita punya dua buah vektor U dan V ini, kalau U cross V itu arahnya ke atas, maka V cross U itu nanti arahnya ke bawah ini. Nah ini V cross U. Arahnya kebalikan antara U cross V gitu ya. Ini U. Jadi kalau dibalik itu nanti arahnya yang berbeda, meskipun panjangnya sama. Maka ini menjadi sifat yang pertama yaitu hukum anti komutatif. Yang kedua, distributifnya tetap berlaku. Jadi U cross V tambah W sama dengan boleh didistribusikan, jadi boleh sama dengan U cross V ditambah U cross W. Terus asosiatif ini antara skalar dan cross product. Jadi kalau kita punya U cross V dikalikan dengan skalar K, ini boleh K-nya kita kalikan dengan U dulu atau UV dengan V dulu, baru kita cross productkan dengan vektor yang lain. Terus ini hampir sama dengan dot product tadi ya. Jadi kalau ada sebuah vektor U, cross product dengan 0, hasilnya adalah vektor 0. Bedanya kalau tadi dot product itu hasilnya adalah skalar 0 gitu ya. Mana tadi? Ya ini, yang nomor 4 ini. Vektor 0 di dot product dengan vektor U, hasilnya 0 skalar, 0 bilangan. Tapi kalau ini, yang cross product ini, nomor 4 ini, vektor U cross product dengan vektor 0, hasilnya 0-nya 0 vektor. Ini ya,
0 vektor. Kalau cross dot product tadi 0 bilangan, kalau ini 0 vektor. 0 vektor berarti ya 0,0,0 gitu. Terus ini Pak memang beda Pak, 0 bilangan dan 0 vektor jelas beda. Bilangan itu ya 0 saja, skalar 0 saja. Kalau vektor ya berarti harus dinyatakan dalam notasi vektor, ya berarti harus dalam bentuk 0, 0, 0 gitu ya. Nah, yang kelima ini maksudnya apa? Kalau kita punya 3 buah vektor, terus kita operasikan dengan 2 buah operasi, yang pertama adalah cross, yang kedua adalah dot product, ini mau kita bolak-balik, hasilnya semua sama. Jadi kalau kita, jadi ini ya, O cross V dot W, itu hasilnya akan sama dengan O dot V cross W, akan sama lagi dengan V dot U cross W. Jadi diacak gitu, dibolak-balik hasilnya akan sama. Ini yang menarik ini yang sifat 5 ini yang nanti makanya ini bisa digunakan untuk melakukan analisis secara geometris di ini, perhitungan matematis seperti menentukan jarak tadi, jarak antara titik dan sudut dan titik dan garis, titik dan bidang dan sebagainya itu nanti ini bisa digunakan. Jadi ingat-ingat ya, jadi kalau kita punya U cross V dot W, hasilnya akan sama dengan U dot V cross W, akan sama juga dengan V dot U cross W juga sama. Kemudian yang terakhir ini, nah kalau ini 2 kali cross product, jadi kalau U cross V cross W, hasilnya akan seperti ini. Jadi menjadi U dot W kalikan V dikurangi U dot V dikalikan W. Nah, ini kali yang di sini ini harusnya kalinya ini kan skalar hasilnya. U dot W itu menjadi skalar kali vektor V menjadi vektor, dikurangi U dot V itu hasilnya skalar kali vektor W hasilnya vektor. Jadi ini vektor dikurangi vektor hasilnya sama dengan vektor gitu ya. Nah, memang ini harus vektor ini. V cross W vektor hasilnya, di cross U lagi hasilnya harus vektor. Gitu kira-kira untuk penjelasan tentang vektor di ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3 ini beserta dengan operasi-operasinya. Sedikit saya berikan tentang aplikasinya atau manfaatnya cross product gitu ya. Ini mungkin sudah pernah diberikan di aljabar linear juga. Nah, ini yang pertama adalah ini salah satu yang berperan dalam pengembangan konsep vektor ini, Joseph Louis Lagrange, hidupnya abad ke-8 ini ya. Kemudian ini tadi saya ingin memberikan manfaatnya ya, aplikasinya ya. Ini tadi maksudnya aturan tangan kanan tadi ya. U dan V-nya itu ada ibu jari, telunjuk dan jari tengah. Arah hasil cross product-nya adalah ibu jarinya. Nah, ini dia. Yang pertama adalah menghitung paralelogram. Paralelogram itu berarti adalah jajar genjang. Jadi kalau kita punya 2 buah vektor U dan V ini membentuk suatu jajar genjang gitu kira-kira, membentuk sisi suatu jajar genjang. Jadi ini U-nya ke sini, V-nya ke sini. Ini kalau kita ambil garis sejajar dengan U dan garis sejajar dengan V, ini kan jadi jajar genjang. Maka luas dari jajar genjang itu adalah ini. Panjang dari U cross V itu. Jadi luasnya sama dengan panjang dari U cross V. Kok bisa? Karena ini tadi panjang luas dari jajar genjang itu kan berarti alas kali tinggi kan. Alasnya berapa? Alasnya berarti U ini. Tingginya berapa? Tingginya kan ini. Tingginya berarti dia adalah V kali sin theta gitu ya. Karena sin theta, sin kan sin demi depan per miring.
depannya adalah tinggi ini, miringnya adalah V, sehingga tingginya kan sama dengan V sin theta. Sehingga alas kali tinggi menjadi U kali V sin theta. Ini ya. Panjang U kali panjang V kali sin theta tadi tidak lain adalah panjang dari U cross V. Sehingga kalau kita menghitung jejar genjang yang sisinya terbentuk oleh dua buah vektor U dan V, luasnya adalah panjang U kali V. Dan nanti segitiga separuhnya aja. Jadi area of triangle ini, area atau luasan segitiga. Jadi kalau segitiga yang terbentuk, itu ya, ini bisa dikasih garis nggak ya? Ini aja. Jadi kalau ini kita potong jadi dua gini, kan jadi segitiga ya. Segitiga yang dua buah sisinya terbentuk dari vektor U dan V, ya berarti luasannya tinggal dikali setengah aja. Berarti setengah dikalikan panjang U cross V. Itu aja. Nah, ini. Jadi kalau area berarti setengah kali panjang U cross V. Jadi U cross V dulu, cari panjangnya dulu, baru dikalikan setengah. Nah, nanti soal-soalnya tidak kemudian langsung diberikan U dan V, tidak semudah itu. Kadang-kadang sedikit Anda diajak berpikir dulu yang diberikan titik-titiknya. Jadi ini P1 di sini, P2 di sini, P3 di sini. Nanti P1, P2 Anda cari dulu vektornya. Berarti P1, P2 kan berarti nanti P2 min P1. Terus Anda cari P1, P3-nya, berarti dia menjadi P3 min P1. Nah, kalau sudah ketemu dua buah vektornya, baru di cross product kan ini kan. P1, P2, cross product P3, P1, cari panjangnya dulu, panjangnya 15. Terus karena ini yang dicari adalah segitiga, bukan jajar genjang. Kalau jajar genjang berarti ya 15 itu sendiri luasnya. Jadi kalau segitiga, maka setengah kali 15, menjadi 15/2. Itu aplikasi cross product. Satu lagi, untuk menghitung, lah ini yang namanya adalah paralel epiped itu yang sebelah kanan. Kalau ini paralelogram yang A, yang B ini adalah paralel epiped. Paralel epipedum kalau dalam bahasa Inggris, tapi kalau dalam bahasa Indonesia ada yang menyebut sebagai balok genjang gitu kira-kira. Karena kalau ini kan terbentuk, kalau jajar genjang terbentuk oleh dua vektor, kalau tiga vektor U, V, dan W kan ini membentuk semacam balok, tapi kan miring. Balok yang miring, balok yang genjang. Sehingga menjadi balok genjang atau paralel epipedum gitu ya istilahnya. Rumusnya bagaimana? Rumusnya ini. Rumus menghitung paralel epiped menggunakan sifat yang ke-5 tadi itu. Nah ini. Jadi ini tidak lain sebenarnya adalah rumus mencari paralel epiped. Panjang dari U dot V cross W. Bukan panjang, sorry. Kalau ini garisnya ini maksudnya adalah harga mutlak, nilai mutlak. Jadi kenapa? Karena U dot V cross W itu hasilnya bisa positif, bisa negatif nanti. Maka ini harus dinilai mutlakkan. Kenapa? Karena volume itu kan nilainya harus positif. Jadi barangkali nanti ada yang bingung. Lupa ini U dot V cross W kan hasilnya sudah skalaar. Kenapa harus dicari panjangnya? Ini kalau yang ini maknanya bukan panjang, tapi ini maknanya adalah nilai mutlak, gitu ya. Nah, ini karena tadi sifat yang kelima ini, maka cara menentukan volume paralel epipedum juga boleh dibolak-balik. Kita boleh menghitung dengan cara U dot V cross W atau V dot U cross W atau W dot U cross V. Itu semua nanti pasti hasilnya sama. Kalau tidak percaya, Anda buktikan sendiri ya. Misalkan di sini ada contoh nggak ya? Menghitung paralel epiped. Menghitung paralel epiped. Nah, ini 10 ini nanti barangkali setelah ini Anda bisa coba. Nomor 10 ini kan menghitung paralel epiped atau balok genjang tadi. Nanti Anda bolak-balik sama aja. Jadi U dot V cross W atau V dot U cross W atau W dot U cross V, harusnya ketiganya Anda akan mendapatkan volume yang sama. Itu ya. Itu aplikasi untuk ini apa namanya cross product.